Hello everyone, welcome to XTK69, Salam Klub Bumi. Hello guys, there is two things. If we talk about the alien, first thing is extraterrestrial and the second one is terrestrial. Ya, alien yang dari luar bumi dan alien yang ada di dalam bumi, atau yang lebih sering disebut sebagai IEC, singkatan dari Inner Earth Civilization. Ya, Inner Earth Civilization. Kalau menurut gua pribadi ya, hampir semua penampakan UFO dan alien itu sebenarnya ya dari Inner Earth Civilization. Dan mungkin ya ada beberapa yang dari luar bumi atau mungkin dari lain dimensi. Nah, di beberapa kebudayaan dan kepercayaan yang sebenarnya ada membicarakan tentang kehidupan di bawah bumi. Di antaranya yang akan gue bahas adalah tentang Patala Loka. Dalam kepercayaan di India, dalam bahasa Sanskerta, yang artinya alam di bawah bumi, atau apa yang ada di bawah kaki, atau patalam, yang menunjukkan alam bawah tanah, alam semesta yang terletak di bawah bumi. Patala emang sering diterjemahkan sebagai dunia bawah. Patala digambarkan lebih indah daripada swarga atau surga. Patala dipenuhi dengan perhiasan indah, kebun, dan danau yang indah, dan gadis-gadis iblis yang cantik. Aroma manis ada di udara dan menyatu dengan musik yang manis. Tanah di sini putih, hitam, ungu, berpasir, kuning, berbatu, dan juga dari emas. Patala adalah air tawar, Patala adalah neraka. Dalam kosmologi Hindu, alam semesta terbagi menjadi 3 dunia. Yang pertama adalah Swarga atau surga. Yang kedua, Prithvi atau Martya atau bumi atau dunia yang fana. Dan yang ketiga adalah Patala, dunia bawah. Patala terdiri dari 7 wilayah atau lokasi. Ketujuh dan terendah dari mereka juga disebut Patala atau Nagaloka. Wilayah naga para Danavas atau putra iblis Danu, Daityas atau putra iblis dari Diti, Yaksa, dan orang ular Nagas hidup di ranah Patala. Dalam Bhagavata Purana dan Padma Purana, mereka disebut Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala, dan Patala. Yang menarik adalah Atala diperintah oleh Bala putra Maya yang memiliki kekuatan mistis. Pada suatu waktu, Bala menciptakan 3 jenis wanita, yaitu Svairini atau keinginan sendiri, yang suka menikahi pria dari kelompok mereka sendiri. Yang kedua, Kamini atau yang bernafsu, yang menikahi pria dari kelompok manapun. Dan yang ketiga, Punskali atau mereka yang sepenuhnya menyerahkan diri, yang terus bergantian pasangan. Ketika seorang pria memasuki Atala, para wanita ini memikatnya dan menyajikan minuman ganja
yang memabukkan yang merangsang energi seksual dengan para pelancong yang merasa lebih kuat dari 10.000 gajah dan lupa akan kematian yang akan datang. Nah, di zaman modern ini ada seseorang yang bersaksi atau mengaku katanya beliau ini pernah diajak oleh para alien ke Inner Earth, dan beliau mengaku juga bahwa dia seorang insider atau whistleblower. Beliau adalah Cory Goode. Beliau mengaku bekerja di sebuah instalasi rahasia yang bernama Secret Space Program. Salah satu yang memeriksa kredensialnya antara lain adalah Michael Salla dari exopolitik.org. Cory Goode selain insider, dia juga seorang kontakti. Buat kalian yang belum mengerti apa itu kontakti, kontakti adalah seseorang yang dapat berkomunikasi dengan para alien. Nah, Cory Goode ini mengaku dapat berkomunikasi dengan para alien dan pernah bertemu dengan alien yang berasal dari Inner Earth, dan ada juga yang dari luar bumi, terutama dengan yang namanya Ancient Wilderness. Cory Goode sendiri pertama kali muncul pada tahun 2015 di acara TV Gaia yang dipandu oleh David Wilcock. Mereka membicarakan hal-hal tentang peradaban-peradaban yang ada di dalam bumi. Cory Goode sendiri sebelum berinteraksi atau kontak dengan para Inner Earth Civilization, dia merupakan anggota dari yang namanya Secret Space Program, dan dia sebenarnya direkrut karena mempunyai kemampuan ISP atau semacam kemampuan empat. Dia memiliki sifat yang sensitif dan dia digunakan untuk membaca pikiran orang atau makhluk lain, yaitu alien, dan dia juga digunakan para Secret Space Program dan para Inner Earth Civilization sebagai semacam hard disk. Dia dapat mengambil informasi dari kristal, lalu dia juga dapat menyimpan data. Dia itu memang mempunyai ingatan yang sangat kuat, dan pada perjalanannya ke planet Venus, dia digunakan untuk mengambil informasi dari bangunan kuno yang ada di Venus, digunakan oleh para Inner Earth Civilization. Secret Space Program ini sebenarnya buatan manusia bumi. Dalam ceritanya, Cory Goode sudah mempunyai teknologi untuk eksplor ke luar angkasa. Untuk penjelasan Secret Space Program ini akan gue bahas di video gue selanjutnya. Salah satu teknologi yang didapatkan oleh manusia bumi di permukaan di negara Amerika Serikat dan negara lainnya didapat dari hasil kontak dengan alien. Dengan menggali ancient artifact, jadi ada peradaban di bawah bumi yang mempunyai teknologi canggih, dan tidak hanya di bawah bumi, di seluruh tata surya bumi mempunyai peninggalan-peninggalan peradaban maju. Salah satu teknologi canggih yang disebutkan oleh Cory Goode yaitu Smart Glass Pad. Ini seperti tablet iPad, tapi ini transparan, dan cara berinteraksinya melalui pikiran. Untuk orang biasa yang tidak tahu cara pakainya, ini akan dianggap sebagai batu gelas. Untuk orang yang tahu cara pakainya, dapat berinteraksi dan akan mendapatkan informasi berbentuk 3G hologram. Salah satu informasi yang didapat oleh Cory Goode adalah informasi tentang Inner Earth waktu ia masih di Secret Space Program. Di dalam bumi ternyata ada banyak sekali jaringan-jaringan goa yang sangat besar saling berhubungan, dan ada goa yang sangat besar melebihi negara bagian Texas. Di dalam goa tersebut terdapat cuaca, juga ada awan di dalamnya.
dan ada ekosistemnya. Ini seperti berada di dunia lain, namun sebenarnya di dalam bumi. Ini adalah salah satu ilustrasi goa yang pernah ditemukan manusia yang berada di negara Vietnam. Nama goa yang ada di Vietnam itu adalah Hang Son Doong. Sejauh ini Goa Han Son Doong merupakan goa terbesar yang pernah ditemukan manusia. Namun goa tersebut tidak sebesar yang dikatakan oleh Cory Gode. Cory Gode pernah bercerita bahwa banyak sekali ekspedisi-ekspedisi ke dalam bumi secara saintifik yang tidak dipublikasikan. Dan mereka menemukan banyak sekali kota-kota di bawah bumi yang sudah ditinggalkan. Para Secret Space Program ini mengambil teknologi tidak hanya dari alien, tetapi juga diambil dari artifak-artifak yang ditemukan di dalam bumi. Gambar-gambar yang tadi gue tunjukkan adalah hanya ilustrasi. Yang ditemukan itu mirip seperti itu, namun lebih canggih lagi. Ekosistem di dalam bumi itu sangat berbeda. Walaupun sedikitnya cahaya yang masuk masih dapat bertahan hidup dengan cara yang unik. Ada tanaman-tanaman yang memancarkan cahaya bioluminescence, warna hijau kebiruan, ya seperti itulah. Dan dari situ tanaman-tanaman yang lain dapat bertahan hidup yang mengandalkan dari cahaya bioluminescence, yang berbeda dengan tanaman di permukaan yang mengandalkan sinar matahari dan dengan fotosintesisnya. Kalau di dalam bumi tidak seperti itu. Ini adalah contoh tanaman-tanaman di dalam bumi bioluminescence. Yang menariknya adalah tanaman ini memakan batuan, kemudian memproduksi cahaya, dan tanaman-tanaman yang lain bertahan dari cahaya bioluminescence tersebut. Kemudian ada serangga yang bentuknya berbeda dengan yang ada di permukaan bumi karena tidak adanya cahaya, sehingga serangga-serangga tersebut tidak mempunyai pigmen. Warna-warnanya pun transparan dan ukurannya bisa lebih besar dibandingkan dengan yang ada di permukaan. Dan ada pun juga albino salamander, ikan tanpa mata. Karena tidak adanya cahaya, dikarenakan life form organ tubuh yang tidak dipergunakan lama-lama akan menghilang. Walaupun mempunyai mata namun tidak dipergunakan karena tidak adanya cahaya akan menghilang. Dan ini juga contoh hewan yang lainnya. Nah, menurut Cory Gode, selain tanaman dan binatang, di bawah bumi itu juga ada intelligent life form. Antara lain juga yang disebut Cory Gode makhluk albino. Ini menurut Cory Gode kemungkinan itu dari manusia permukaan bumi yang entah alasan apa masuk ke dalam bumi lalu berhasil survive di dalam bumi. Mungkin humanoid albino ini sedikit makan dan minum jadi kurus seperti itu dan tidak mendapatkan cahaya, jadi tidak mempunyai pigmen. Kemudian ada juga makhluk reptoid yang mirip seperti reptil namun berdiri tegak, memiliki 2 kaki dan 2 tangan seperti humanoid, dan mereka mempunyai markas-markas sendiri di bawah bumi. Kemudian kata Cory Gode, ada makhluk yang mirip seperti yang ada di film Jupiter Ascending, yaitu makhluk tersebut memiliki hidung seperti belalai. Jadi kira-kira seperti ini bentuk kepalanya, agak mirip seperti kepala gajah. Ada 2 pendekatan menurut Cory Gode memahami inner earth, yaitu honeycomb. Jadi di dalam bumi seperti sangkar madu berongga-rongga, dan satu lagi
seperti Hollow Earth, yaitu berarti bumi seperti telur, di dalam telur ada rongga. Jika pendekatan Hollow Earth, bumi itu berongga dan ada central sun di dalamnya. Menurut informasi yang diterima oleh Corey Goode dari Secret Space Program, bumi itu tidak hollow dan tidak ada central sun. Menurut Corey Goode, yang ada adalah honeycomb Earth. Bumi itu banyak sekali rongga-rongga yang relatif kecil, mirip seperti sarang lebah. Jadi, banyak goa-goa yang terbentuk karena gaya sentrifugal. Dan densitas dan komposisi dari batuannya berbeda-beda. Jadi, karena itu banyak sekali rongga-rongga di dalam bumi. Menurut penelitian terakhir, di dalam bumi ada banyak sekali air. Bahkan diprediksi bahwa yang ada di dalam bumi itu bisa lebih banyak dibandingkan yang ada di samudra. Jadi, menurut Corey Goode, di bawah bumi juga ada samudra, underground ocean, underground rivers, dan large pocket of water. Ada juga legenda atau mitologi tentang Agartha. Nah, Agartha ini juga disebutkan adanya di Inner Earth, dan disebutkan juga Agartha ini memiliki kota yang namanya Shambhala, dan masih ada banyak lagi kota-kota Agartha, dan semua kota-kota tersebut terkoneksi oleh terowongan-terowongan seperti kereta-kereta yang dapat bergerak dengan cepat. Pergerakannya dapat bergerak dengan cepat dikarenakan magnetic gravitation tanpa adanya hambatan udara. Menurut Corey Goode, legenda Agartha itu sebenarnya merupakan gabungan dari jaring-jaringan antara peradaban-peradaban di bawah bumi yang disebut sebagai Agartha Network. Nah, menurut Corey Goode juga, peradaban-peradaban di bawah bumi ini sering berinteraksi dengan manusia bumi dan mengatakan bahwa diri mereka adalah dewa, setan, jin, malaikat, atau bahkan God. Jadi, pada zaman dahulu, peradaban di bawah bumi itu sering mengaku-ngaku seperti itu. Karena teknologi mereka lebih canggih, mereka sering sekali berinteraksi dengan manusia permukaan bumi. Lalu manusia di permukaan bumi ya percaya saja kalau mereka itu dewa, jin atau setan atau malaikat atau bahkan orang suci. Namun dengan adanya perkembangan teknologi dan perkembangan zaman di permukaan bumi, peradaban di bawah bumi ini menyaru atau mengaku-ngaku lagi sebagai ekstraterestrial atau makhluk dari luar angkasa, padahal ya tinggalnya di bawah bumi. Nah, para Agarthan ini memiliki armada UFO yang dinamakan Silver Fleet. Jika membicarakan tentang Inner Earth, pasti juga akan keluar cerita dari Admiral Byrd. Beliau dari US Navy yang merupakan seorang explorer. Beliau menjadi terkenal karena di biografinya beliau pernah mengadakan perjalanan ke Kutub Utara dan beliau juga pernah memimpin ekspedisi ke Kutub Selatan, yaitu Operation High Jump. Operation High Jump ini memang pernah terjadi. Namun untuk yang perjalanan ke Kutub Utara itu emang masih menjadi pertanyaan. Dalam diari beliau disebutkan bahwa beliau dan ajudannya terbang melalui pesawat terbang pada tahun 1947. Kemudian di dekat Kutub Utara beliau melewati semacam lembah yang hijau, dan di tempat tersebut temperatur menjadi lebih
hangat dan beliau katanya melihat seekor gajah Mahmud yang padahal katanya jenis gajah ini sudah punah. Dan beliau juga mengatakan bahwa beliau melihat seperti ada manusia-manusia purba di bawah, lalu instrumen-instrumen di pesawat seperti navigasi dan radio tiba-tiba saja malfunction atau tidak berfungsi. Lalu beliau melihat ada sebuah UFO dan ternyata pengendara UFO-nya mirip seperti orang-orang Nazi Jerman. Karena di UFO-nya itu ada lambang seperti swastika dan makhluknya memiliki rambut blonde dan cara berbicaranya pun seperti aksen Jerman. Di dalam diari tersebut diklaim bahwa Admiral Byrd mengadakan perjalanan ke bawah bumi dan menemui peradaban Aryani. Disebutkan dalam diari tersebut bangsa Aryani menggunakan seperti aksen Jerman dan makhluknya pun mirip dengan orang-orang Jerman. Nah, kalau menurut Corey Goode, diari Admiral Byrd ke Kutub Utara sangat mungkin adalah hoax atau disinformasi. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya adanya kehidupan di bawah bumi? Dan bagaimana menurut kalian tentang Hollow Earth dan Honeycomb? Kalau gue pribadi percaya adanya kehidupan di bawah bumi. Entah kenapa gue bisa percaya kalau di dalam bumi itu ada kehidupan seperti manusia di permukaan. Namun tentu saja lebih canggih lagi dibandingkan dengan manusia di permukaan. Dan gua yakin bahwa bumi itu tidak hollow atau rongga, lebih ke honeycomb atau seperti sarang lebah. Bagaimana dengan kalian? Tulis pendapat kalian dan komentar kalian di bawah. Oke, buat kalian yang mempunyai pengalaman pernah bertemu dengan alien atau pernah melihat UFO atau bahkan mungkin pernah diculik oleh alien, jangan sungkan-sungkan menceritakannya di kolom komentar atau dapat kirimkan DM di Instagram gue di @s_g_k_69. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Salam makhluk bumi. Remember, you are not alone. We are legion. We are many. We do not forget. Respect us.